pendidikan dan industri menjadi dasar kan Pak? Harus bisa mendidik future leaders dalam bidang karakter. Bisa mensupport konsep sovereignty. Nilai-nilai yang tidak bisa dimiliki oleh mesin Pak. Moderasi ini mesti kita tuangkan dalam bentuk use case Pak. Yang kalau mau jadi pemimpin, harus memimpin diri sendiri dulu. Halo, selamat datang para pemirsa. Selamat datang di diskusi kita pada hari yang cerah ini. Hari ini saya didampingi Bapak Setiawan Darmono, founder dari Jababeka dan Presiden University. Dan juga ada Pak Tanto Suratno. Saat ini beliau adalah VP dari Telkom untuk Enterprise Business Strategy ya Pak ya. Nah, seru sekali tamu kita pada hari ini. Adapun tema yang kita ingin bahas Pak Darmono dan Pak Tanto, yaitu bagaimana membangun future leaders, menjembatani pendidikan dan industri untuk kita bisa mensupport untuk persiapkan Indonesia di 2045 Pak. Kan katanya mau jadi Indonesia Emas, visi Indonesia Emas strategi 2045 ini selain menjadi bonus demografi, karena takutnya bisa jadi beban sosial Pak. Nah ini yang mungkin nanti perlu dijembatani antara dari sisi pendidikan dan industri menjadi dasar kan Pak. Nah nanti perlu pandangan dari Pak Darmono maupun dari Pak Tanto ya untuk bagaimana kita bisa kompetitif Pak Indonesia. Nah mungkin dari Pak Darmono dulu. Menurut Bapak bagaimana kita bisa membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan atau Singapura Pak? Dan kira-kira apa yang paling relevan yang menurut Bapak kita bisa adopsi Pak? Ya, jadi kalau saya lihat di negara-negara maju itu mereka sudah menanamkan work ethic dan governance yang bagus. Itu merupakan dasar daripada semua pengembangan teknologi. Karena itu menyangkut masalah hukum, masalah kedisiplinan. Jadi makanya hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan Pak Tanto Suratno ini yang dulu pernah menjadi dosen di Presiden University tahun 2003 sampai 2008 ya. Ya, dia ini dulu kuliahnya di Plymouth University, ya, terus kemudian di Jerman ambil S3, sebelumnya di Telkom Bandung ya Pak. Ada. Ya, terus waktu itu Dio ini masih relatif sangat muda, tapi sudah bekerja di Telkom. Ya, nah, ini yang membuat Presiden itu jadi istimewa dalam arti anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi dididik teori dan praktek sekaligus karena pengajarnya adalah praktisi-praktisi. Yep. Nah, jadi inilah yang mungkin tadi menjawab pertanyaan Anda tadi, bagaimana kita bisa menerapkan teknologi tinggi, tentu harus didasari sama work ethic yang berarti harus menciptakan human capital yang kuat dan juga untuk memenuhi governance yang baik tadi. Nah kalau teknologi sebetulnya kita bisa selalu beli atau nyontek. Tapi kalau karakter, dan ini perlu waktu untuk mendirikan. Kira-kira itulah sebenarnya, makanya Presiden punya visi misi kan begitu. Harus bisa mendidik future leaders dalam bidang karakter, tidak hanya technical dan finance. Menarik Pak, terima kasih. Nah Pak Tanto sendiri, tadi kita dengar dari Pak Darmono juga ceritanya, ternyata Pak Tanto juga pernah di Presiden University Pak. Jadi selain menjadi seorang praktisi, ternyata Bapak juga seorang akademisi ya. Nah, kalau menurut Pak Tanto sendiri melihat sistem pendidikan saat ini, apalagi Bapak juga di dunia industri langsung, berhadapan langsung kebutuhan industri. Jadi Bapak pasti tahu dong bagaimana kebutuhan industri yang sebenarnya dibutuhkan. Kalau menurut Pak Tanto sendiri, apakah sistem pendidikan saat ini masih relevan Pak? Dan kira-kira dari Pak Tanto sendiri, apa yang esensial yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan kita saat ini? Oke, terima kasih.
Jadi kalau hanya mengandalkan sistem pendidikan yang mengutamakan kemahiran atas atau penguasaan atas suatu ilmu, maka sudah pasti itu tidak cukup. Di dunia industri kita tidak hanya berpacu untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi juga berkompetisi dengan pelaku industri yang lain. Sehingga dituntut salah satu resource yang mumpuni adalah human capital. Tentu human capital yang ready dengan segala kompleksitas yang ada di industri. Nah, sehingga kalau tadi to the point di mana pertanyaannya apakah sistem pendidikan sekarang sudah relevan atau masih cukup relevan dibandingkan dengan tuntutan industri, aku pikir di beberapa university itu sudah bisa catch up atas tuntutan industri. Namun di beberapa region di tanah air mungkin tidak memiliki luxury untuk memiliki kesempatan melakukan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri seperti Presiden University yang memang letaknya juga di kawasan industri dekat dengan Jakarta. Bandingkan ini dengan university yang tidak di kawasan itu. Nah, saya berharap di sektor-sektor pendidikan lain yang mungkin juga tidak di kawasan dekat dengan industri harus catch up. Program link and match antara edukasi dan industri perlu didorong. Di beberapa perguruan tinggi sudah melakukan itu dengan baik, bahkan memasukkan kurikulum magang, kurikulum industrial, praktek dan lain sebagainya menjadi bagian inti dari dunia pendidikan. Dan aku pikir ini menjadi relevan. Namun pertumbuhan teknologi ini semakin hari semakin cepat. Yang kalau orang mungkin mengatakan ini sangat-sangat eksponensial. Apa yang kita pelajari kemarin pada saat kuliah bisa jadi sudah tidak relevan di industri. Gaps ya Pak? Betul. Kecepatan pertumbuhan teknologi itu perlu diimbangi dengan kemampuan untuk terus melakukan eksplorasi, terus melakukan riset dan seterusnya, sehingga dunia pendidikan tidak ketinggalan dengan kecepatan teknologi itu sendiri. Dan relevansi yang utama tentu membeli teknologi is one things. Bagi industri yang memiliki capital, belanja teknologi bisa dilakukan dan diputuskan sesaat. Tapi bagi industri yang capitalnya belum memadai, maka penguasaan itu dibutuhkan untuk kita bisa melakukan inovasi, melakukan pengembangan internal sehingga kita tidak terus tergantung. Dan spirit teknologi dan industri untuk membangun kemandirian ini sudah banyak didengungkan dengan konsep sovereignty, kedaulatan di teknologi ini, sehingga kita mendorong teman-teman di area edukasi bisa mensupport konsep sovereignty ini menjadi lebih nyata dalam mengembangkan human capital ke depan. Menarik Pak Demsos. Tadi Bapak sampaikan terkait ada gap Pak antara industri dengan pendidikan, bagaimana pendidikan perlu catch up dengan kebutuhan industri Pak. Saya ingin bertanya kepada Darmon, kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak membangun sebuah kawasan industri 5.600 hektar di Cikarang dengan 2.000 perusahaan yang ada di dalamnya, dan membangun Presiden University? Apa yang melatar belakangi Bapak untuk membangun sebuah ekosistem industri dan pendidikan ini bisa berdampingan? Ya, sebetulnya kawasan industri berserta research di satu tempat itu mempermudah link and match. Karena sebelum kita merekrut mahasiswa, kita tanya dulu ke pengusaha, Anda tuh butuh lulusan kita yang seperti apa? Nah, Anda juga boleh mempengaruhi kurikulum kita supaya waktu lulus itu langsung sudah dapat pekerjaan karena sudah didesain kurikulumnya sesuai kebutuhan pabrik.
Dan mereka juga harus sambil belajar, sambil praktek. Nah, juga sekarang ini mereka diharapkan membentuk startup company sambil kuliah tadi. Jadi saya ada nulis buku yang namanya Building a Ship While Sailing. Nah, rektor kita yang internasional, Profesor Kim Ki-chan, mengatakan, kenapa nggak bikin sekalian building a startup while studying? Nah, dalam hal ini justru saya ingin tanya juga ke Pak Tanto. Pak Tanto, kita ini JWK ini udah 37 tahun umurnya, dengan infrastruktur yang sudah lengkap untuk manufaktur zaman sebelum AI. Nah, sekarang dengan adanya AI, menurut Pak Tanto, yang adalah petinggi di Telkom, dengan background internasional yang tahulah bagaimana negara-negara maju itu sudah memanfaatkan AI demikian rupa. Bagaimana kita bisa membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama di Jababeka ini, supaya bisa tetap kompetitif, Pak. Daya saingnya tetap tumbuh, cost-nya bisa turun, itu mestinya bagaimana, Pak? Kita ada rencana bikin digital park, tapi apa manfaatnya AI itu untuk bisa membuat perusahaan-perusahaan tetap kompetitif dan mahasiswa-mahasiswa kita latih di bidang tersebut? Bagaimana, Pak Tato? Terima kasih, Pak Dak. Kebutuhan industri zaman sekarang memang cukup berbeda dibandingkan dengan industri-industri yang zaman beberapa dekade lalu. Pada dekade lalu mungkin akses terhadap jalan, terhadap port, terhadap supply itu utama. Nah, sekarang kita masuk ke era di mana produktivitas menjadi kunci. Dengan adanya kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat seperti saat ini, contohnya AI, bagi industri-industri ini menjadi game changers. AI bukan lagi sekedar chatbot yang bisa kita tanya apa saja dan menjawab dengan mudah. Tapi AI harus kita letakkan sebagai satu capabilities yang membuat industri-industri tadi tujuan utamanya satu, menumbuhkan bisnis tentu. Dengan adanya AI kita bisa lebih mudah untuk merencanakan penjualan, merencanakan demand, memprediksi berapa produksi yang harus kita lakukan. Di sisi lain, selain pertumbuhan bisnis tadi, penurunan cost dan biaya untuk lebih kompetitif di market ini juga bisa dibantu dengan AI. Bagaimana cost itu bisa ditransform menjadi suatu proses automation yang efektif. Kalau dulu kita mungkin dikerjakannya oleh 10 orang selama 10 jam, dengan AI mungkin orangnya tetap 10, tapi waktunya bisa jadi cuma 1 jam. Nah, produktivitas yang menaik ini bisa diimbangi dengan reduction cost yang cukup signifikan. Ujung-ujungnya setelah pertumbuhan bisnis dan penurunan cost, customer experience yang dituntut untuk bisa menjadi lebih baik. Dan bagaimana keberadaan teknologi seperti AI ini mampu mengenable industri di kawasan-kawasan seperti Jababeka, pada kita mesti melihat AI ini ke depan bukan sekedar enablers, tapi lambat laun juga akan menjadi komoditas seperti layaknya listrik, air, bahkan internet pun sekarang jadi komoditas sudah. Nah, AI nanti akan jadi komoditas. Nah, esensi dari komoditas ini apa? Kalau setiap kawasan industri ataupun masing-masing pemilik industri itu harus invest AI sendiri, Bapak, itu menjadi tidak relevan karena cost-nya malah tambah naik. Sehingga ketersediaan digital park ataupun industrial park untuk menjadi kolaboratif ekosistem ini, si digital park lah yang menyediakan komunitas AI yang nanti digunakan oleh para pelaku industri secara bersama-sama. Di sini nilai ekonomiknya akan sangat turun, sehingga komoditas AI ini nanti jadi seperti
air, seperti listrik, seperti internet bagi si pelaku industri, sehingga mereka bisa tidak sekedar menggunakan, tapi mereka bisa mempredik berapa penggunaan AI saya 1 bulan ini, sehingga sustainability growth dari setiap pelaku industri di kawasan itu bisa kita jaga. Tentu ini berdampak kepada nilai ekonomis, pertumbuhan bisnis, dan sustainability di kawasan itu. Sehingga lambat laun kawasan ini menjadi lebih manageable untuk mengcover hal-hal baru. Kalau hal-hal lama saja kita sudah tidak ekonomis, apalagi kita mau catch up hal-hal baru. Nah, dengan sustainability seperti ini, AI for ecosystem, for communities, itu menjadi nilai tambah yang bisa diberikan oleh suatu kawasan yang terpadu antara edukasi, digital, dan industri. Itu menurut saya, Bapak. Terima kasih. Kalau komunitasnya itu infrastruktur apa yang harus dibangun di Selbach itu untuk meningkatkan komunitas AI tadi? Nah, infrastruktur digital tentunya Bapak. Nah, infrastruktur digital yang pertama tentu backbone as connectivity, jaringan fiber yang besar yang masuk ke kawasan situ. Setelah connectivity-nya bagus, kebutuhan infrastruktur digital utamanya adalah data center, di mana komputasi bisa kita konsolidasikan ke suatu area data center. Di dalam data center yang mungkin butuhannya 500 megawatt itu bisa ditaruh komputasi untuk GPU atau komputasi biasa yang server base. Nah, GPU di sini terus terang sekarang kita masih tergantung dengan Nvidia misalnya ya. Ini bisa kita coba dengan community yang besar, kita punya nilai tawar untuk bisa mendatangkan GPU yang sekarang sangat rare ini ke satu kawasan di Jababeka. Setelah GPU-nya ada, kita bikin AI model Bapak yang tingkat soft skill-nya di situ, sehingga AI yang bisa kita deploy di data center kita yang ada di Cikarang bisa mensupport kawasan Cikarang dan Jababeka gitu, sehingga ini menjadi satu ekosistem infrastruktur digital untuk industrial park, educational park maupun digital park itu sendiri. Gitu Pak. Terima kasih. Saya lagi pikir juga di Cikarang itu kan ada 7 kawasan industri besar. Betul. Yang kalau kita gabungkan semua menjadi satu kota yang smart dengan Anda tadi infrastruktur digital tadi yang kalau tentu sendirian kan berat Pak ya. Betul. Kalau semua 7 kawasan itu bersatu dalam bidang pembangunan infrastrukturnya, tetap memperkuat ekosistem kita, maka pelanggan-pelanggan di sana kan akan tinggal dan malah makin maju ya. Itu apa kira-kira yang kita mesti kerjakan misalnya dengan Telkom gitu Pak untuk bisa kerjasama? Hal tersebut tentu menjadi peluang yang perlu kita gali lebih dalam. Pada Telkom sendiri telah membangun satu hyperscale data center yang besar di Cikarang juga gitu, yang itu menjadi bagian dari ekosistem kawasan industri yang ada di Cikarang. Nah, peluang ini menjadi menjadi lebih menarik pada saat industri yang ada di kawasan ini buy-in. Untuk bisa membuy-in ide ini, pelaku industri juga perlu mendapatkan contoh atau prototype use case yang menurut industri bisa membantu apakah pertumbuhan, apakah cost saving tadi, sehingga kolaborasi ini mesti kita tuangkan dalam bentuk use case. Kami dari pelaku industri, baik di connectivity, data center, maupun partner kami yang menyediakan komputasi GPU maupun model-model AI, bisa melakukan semacam prototyping, showcasing gitu. Ini adalah beberapa model. Untuk industri manufacturing spesifik misalnya chemical industry, apa use case yang bisa kita buat? Untuk industri misalnya mining industry ataupun
manufacturing bahan commercial goods, apa yang bisa kita buat prototype AI-nya. Nah, dari situ kolaborasi ini tidak sekedar ide, tapi sudah berupa prototype yang satu langkah menuju implementasi. Nah, di sini akan kebentuk buy-in kolaborasi yang lebih berorientasi outcome, eksekusi, daripada ide-ide yang semuanya masih di abstrak gitu. Pendekatan itu yang bisa membuat kawasan ini menjadi lebih koheren gitu, dan siapapun pelaku yang di kawasan ini menjadi tumbuh dan stay di kawasan itu untuk terus membangun bisnis, daripada kemudian melihat kawasan lain ada yang lebih kompetitif, ada yang lebih ready, akan melihat kawasan internally Cikarang ini menjadi something yang kompetitif dalam bahasa bisnis. Jadi sebenarnya dengan teknologi AI itu kita bisa setara dengan Singapura ya mungkin dalam infrastrukturnya dan memberikan dampak yang sangat bermanfaat buat para investor yang membuat pabrik-pabrik di sana. Betul. Kita memiliki satu keunggulan Pak dibanding Singapura misalnya dalam konteks reservasi energi misalnya. Singapura memiliki keterbatasan bahkan sampai saat ini untuk menyediakan kebutuhan energi kalau mau bangun data center baru. Sementara di kita meskipun dengan situasi negara kita seperti ini pun ketersediaan energi listrik masih bisa dipenuhi, apalagi untuk kawasan-kawasan khusus yang seperti Cikarang. Dan bahkan ini menjadi peluang untuk bisa lebih setingkat lebih tinggi dibanding Singapura, karena mereka punya restriction, punya resource yang limited gitu. Nah, dibanding dengan kita yang secara demografi, secara supply masih bisa kita upayakan lebih banyak lagi. Kalau masuk ini Pak ke daerah seperti penggunaan apps yang dimana mempermudah pembayaran. Betul. Nah, itu kan juga membutuhkan AI yang canggih juga Pak di sana. Apakah itu mungkin kita bisa justru lebih bagus juga dari Singapura, misalnya menggunakan cryptocurrency, bitcoins di areal itu Cikarang yang mungkin bisa meluas sampai ke Bekasi Pak. Itu kan udah areanya jadi 2000 km persegi Bekasi. Bisa menjadi kayak Shenzhen China. Gimana Pak Danto? Nah, ini memang satu opportunity yang menurut saya perlu kita coba gitu ya. Di era di mana nilai tukar antar negara ini sangat dinamis sekali. Nah, dengan adanya suatu kesepahaman antar entitas di dalam suatu kawasan seperti Cikarang, Bekasi, kalau disepakati transaksi yang ada di situ sepakat menggunakan metode pembayaran tertentu, anggap misalnya menggunakan Bitcoin atau menggunakan koin-koin yang lain, yang digital coin yang disepakati, aku pikir ini akan memberikan nilai stabilitas yang memadai untuk membangun sustainability di kawasan daripada terkena dampak atas nilai tukar yang sangat dinamis seperti saat ini gitu. Nah, itulah mungkin yang kita perlu eksplor lebih jauh pada bagaimana konsep pembayaran ini memberikan stabilitas. Dan ini cukup menarik sebetulnya. Nah, tadi Pak Darmono sama Pak Tanto kita bahas tadi mostly adalah infrastruktur Pak. Infrastruktur. At the end kan teknologi itu kan sebenarnya adalah tools Pak. Betul. Nah, at the end siapa yang the man behind the gun Pak? The human kan Pak. Iya. Menurut dari Pak Tanto sendiri, apa Pak skill yang kira-kira menjadi penting Pak yang perlu dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswa kita Pak ke depan? Karena itu tadi Bapak sampaikan bahwa at the end sebenarnya AI itu adalah menjadi komoditas Pak, menjadi penting. Dan kompetensi apa sih Pak yang kira-kira dibutuhkan Pak sebenarnya? Kadang-kadang yang di train di university ternyata kan tadi kita diskusi di awal mungkin tidak relevan. Tapi kalau
menurut Bapak sendiri opini skill apa atau kompetensi apa yang menjadi penting Pak yang perlu dikuasai dalam waktu 5 tahun ke depan? Ya, benar sekali bahwa apa yang dulu saya pelajari pun sudah nggak relevan. Saya diajarin bikin software, bikin code programming, mau bahasa C, bahasa PHP, mau apapun diajari per semester. Sekarang hanya dalam 3 menit saya bikin prompt ke cloud gitu sudah jadi softwarenya. Vibe code ya Pak? Iya. Sudah bisa vibe code ya. Disruption ini sangat sangat cepat. Bahkan berdampak kepada orang dalam satu siklus generasi. Kalau dulu zaman kita taking picture menggunakan Kodak atau Fuji kamera itu kan generasi kakak yang jauh gitu ya. Iya, Pak. Bahkan bapak ataupun kakek saya yang tahu Kodak baru disrupsi di zaman saya. Nah sekarang saya belajar, saya kena disrupsi. Sehingga relevansi untuk terus menyesuaikan kurikulum di university ataupun di lembaga pendidikan sangat penting. Dan yang lebih penting lagi adalah tadi yang dipertanyakan, kompetensi prinsip apa yang mesti diajarkan sehingga disrupsi seperti ini bisa kita lebih antisipasi. Betul. Nah kalau kita ngomong to the point, terus kompetensi apa? Nah, yang penting di sini adalah kreativitas. Bagaimana di dunia pendidikan itu bisa membentuk talent yang punya daya kreativitas dan inovasi. Terlepas apapun tuh, ya, mau pakai AI, mau nggak pakai AI, mau pakai programming, mau pakai smart programming. Kalau talent itu punya spirit untuk kreatif dan inovatif, akan survive. Yang kedua, kemampuan untuk memimpin. Tidak sekedar, maksud saya memimpin ini bukan ada pasukan yang harus dipimpin atau anak buah yang harus dipimpin. Memimpin diri sendiri untuk disiplin dengan apa yang harus saya achieve dan kerjakan, itu bagian dari kepemimpinan. Jika mampu memimpin diri sendiri untuk bisa achieving, untuk creativity dan inovatif tadi, itu backup poinnya untuk belajar kepemimpinan. Kadang ini sometimes miss di university, kepemimpinan nanti aja kalau sudah kerja. Nah ini yang harus segera dimasukkan dalam kurikulum tentang bagaimana konsep memimpin, leadership. Nah aku pikir yang ketiga adalah relation, human. Bagaimana kita membangun talent yang bahasa Jawanya itu memanusiakan manusia gitu, atau apa ya bahasanya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan antar kita humankind ini dengan lebih manusiawi bahasanya. Kadang kita di dunia kerja istilah-istilah manusiawi ini harus lebih banyak dikedepankan. Working hour berapa, produktivitas berapa jumlah orang dengan workload seperti ini. Nah keahlian-keahlian tentang humanisme ini aku pikir relevan secara prinsip untuk terus dikembangkan di dunia pendidikan. Dan yang paling mendasar dari 3 ini semua, kalau dibungkus dengan ethical knowledge yang memadai, yang akan membangun integritas. Karena at the end of the day, hanya itu yang bisa kita coba banggakan terhadap siapapun yang akan menjadi employer kita. Kalau kita punya dedikasi dan integritas yang sangat tinggi, yang saya pelajari dari sejak di masa kuliah sampai sekarang, maka nilai itulah yang akan membawa kita tetap relevan. Seberapa cepat pun perubahan teknologi. Jack Ma bilang Pak, katanya mesin itu akan lebih cepat, lebih pintar dan lebih kuat Pak. Jadi kita sebagai seorang manusia harus memiliki nilai-nilai yang tidak bisa dimiliki oleh mesin Pak, sehingga kita bisa kompetitif dengan mesin. Nah Pak Darmono kan membangun Presiden University. Menurut Pak Darmono, apa core value yang ada di Presiden University yang mungkin menjadi pembeda Pak dengan universitas lain yang mungkin
Bapak pernah lihat? Kita ingin dengar dari foundernya langsung, Pak. Ya, jadi dari pertama kan saya menekankan kepada building character. Ya, Pak. Nah, itu kan tadi disinggung Pak Tanto mengasalah pemimpinan, kreativitas. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai kreativitas, itu kan datang dari kata-kata create, Betul. mencipta. Nah, untuk bisa mencipta itu, kita harus dekat dengan Sang Maha Pencipta. Nah, Nah, untuk mendapat inspirasi, itu harus meditasi, harus berpuasa. Ya. Terus kita mendapatkan inspirasi dari duduk diam, bukan dari mengolah pikiran, tapi kalau orang Jawa bilang mengolah rasa. Jadi kita perbedaan di presidensi itu adalah kita tidak hanya mendidik olah pikir, yang penting, tapi olah rasa, kemanusiaan. Tadi ada masalah toleransi dan lain-lain ya, itu juga kita didik. Maka di presidensi itu kan mahasiswanya harus datang dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri, sehingga di situ terjadilah pertemuan antar budaya yang membuat mau tidak mau orang itu harus civilized, harus berbudaya. Itu akan menimbulkan pengontrolan kepada diri sendiri. Tadi yang kalau mau jadi pemimpin, harus memimpin diri sendiri dulu. Dari semua agama apapun, itu yang diajarkan itu adalah untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Musuh utama kita. Jadi itu yang lebih penting itu kan sebenarnya mengontrol diri sendiri. Itu akan menjadi pemimpin yang tangguh dan juga kreatif. Nah, itulah presidensi. Makanya motonya adalah where the future leaders come together. Itu slogan. Tapi harus ada prakteknya kan. Yaitu tadi harus diajarkan juga. Kurikulumnya harus ada. Bagaimana sih sebetulnya mengontrol diri sendiri. Ya, itu kan semua pelajaran agama juga diajarkan untuk puasa. Dengan cara yang macam-macam. Kalau orang Jawa puasanya macam-macam. Ada motif, rokok, pati geni. Itu ada semua di Indonesia ini. Tidak hanya orang Jawa sih, orang Sumatera, orang Makassar, semua juga tahu yang namanya berpuasa itu. Itu adalah peninggalan dari leluhur nenek moyang kita. Nah, ini di Barat mungkin hilang, sehingga kompetensi atau kelebihan competitiveness kita itu harus kembali kepada akhlak, moral, budi luhur. Itu nggak ada di AI. Nah, kombinasi tadi itu akan membuat pendidikan kita itu masih lengkap. Jadi bagaimana hidup itu harus selaras. Body, soul, and mind in harmony. Itulah sebetulnya ajaran dari Nusantara. Yang zaman dari zaman dulu, orang Nusantara itu kan karena alam kita yang begitu ramah tamah ini, jadi menimbulkan orang-orang yang ingin hidup dengan alam yang selaras gitu. Tapi begitu kita dipengaruhi sama terlalu banyak pikiran yang kemudian mengganggu kemampuan kita mengontrol diri sendiri, itu kita menjadi lemah. Maka daya saing Indonesia itu haruslah mengontrol diri sendiri, yaitu menjadi manusia-manusia yang berbudaya, yang civilized. Maka buku saya terakhir itu kan bringing civilization together untuk membuat kita itu sadar bahwa at the end yang kita harapkan itu adalah manusia-manusia yang berbudaya. Kalau kita ini mengajarkan begini terus di presidensi dan bisa mempengaruhi universitas-universitas sekolah tinggi yang lain, SMA, maka Indonesia itu sebetulnya akan menjadi pusat pariwisata dunia, ya, dan juga dengan sendirinya teknologinya juga akan maju. Mungkin itulah jawaban terhadap problem-problem yang sekarang dihadapi di dunia ini. Orang
terus pandemi, lantas juga di kerusakan alam, bencana alam di mana-mana. Karena kita lupa pada dasar tadi itu yang sudah Pak Tanto banyak sebutkan tadi secara sangat sistematis ya. Iya. Itulah sebetulnya landasan daripada para founder presidensi, Pak Yuwono Sudarsono, Pak yang selalu menginginkan ada satu institusi pendidikan yang bisa menjadi lokomotif perubahan di Indonesia. Kira-kira gitulah mimpinya dulu para Biasa pada founders itu. Senang sekali bisa dengar langsung daripada foundernya langsung Pak. Memberikan North Star Pak untuk pandangan sehingga nanti kalau generasi ke depan Presiden University bisa melanjutkan visinya Pak Darmono juga. Dan saya juga sepakat Pak bahwa dulu 2007 Pak saya juga pernah di Presiden University Pak. Jadi saya juga merasakan langsung bagaimana kita dibina memiliki pikiran yang convergent Pak. Tidak hanya pendidikan secara akademis saja, tapi akhlak dan moral juga kita diminta untuk diasah Pak. Mana kita terlibat dari kegiatan-kegiatan yang betul-betul kita diceburin langsung Pak ke industri Pak. Betul tahun pertama kita dengan akses kita di Presiden University 2000 perusahaan yang ada di Cikarang itu Pak, kita punya akses langsung. Kita belajar langsung expertise, jadi tidak hanya dari kelas saja Pak. Dan sesungguhnya saya ucapkan terima kasih kepada Darmono. Saya sangat merasa terbantu dengan waktu pendidikan saya di Presiden University. Mungkin Pak Tanto ada kesan-kesan Pak, mungkin cerita waktu di Presiden University selama bertugas di Presiden University, kira-kira apa Pak yang berkesan dari Pak Tanto selama di Presiden University? Menarik sekali pada saat diberikan kesempatan pada waktu itu dari tahun 2003 sampai 2008 menjadi bagian keluarga besar Presiden University. 5 tahun Pak ya? 5 tahun, di mana diversity itu kelihatan banget di Presiden University Bapak, baik lokal maupun bahkan global community-nya, sehingga bahasa-bahasa global kita setiap hari di sana. International community ada di sana, dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan background culture yang berbeda-beda, background knowledge yang berbeda-beda dalam satu bahasa global yaitu English, di mana kita bisa saling bertukar ide, membangun satu kesepahaman yang mana orientasinya menciptakan talent-talent yang ready untuk industri. Kesan-kesan itu membuat saya cukup berbangga hati menjadi bagian keluarga besar Presiden University yang memiliki visi, misi, dan purpose yang menurut saya sangat mulia. Sebagai penutup, mungkin kita juga ingin dengarkan Pak dari Pak Darmono terakhir, singkat Pak mungkin untuk wrap up meeting ini, mungkin dari Pak Tanto juga kira-kira harapannya apa Pak ke depan untuk dunia pendidikan dan dunia bisnis kita Pak di 2045 Pak? Ya, pendidikan itu kan satu investasi jangka panjang, tidak bisa dadaan. Jadi harus sabar dan kita terus berbicara dengan tokoh-tokoh seperti Pak Tanto ini yang sudah jauh dari tadinya hubungan dengan kita harus bina kembali. Jadi dengan para dosen-dosen yang dulu dan kemudian juga dengan alumni-alumni, karena pada akhirnya yang meneruskan perjuangan kita ini adalah para alumni dan juga dosen-dosen yang sudah pernah bersama kita tuh jangan pernah lupa untuk terus ini dibina ke depan supaya kita bisa tumbuh lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Tanto, terima kasih Pak Darmono. Sampai bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih.